Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nurfaidah Azhar Amin, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya era Orde Lama ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966, di mana pada Orde ini yang memimpin yaitu Presiden Soekarno. Orde ini juga biasa disebut sebagai demokrasi terpimpin, yang ditandai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Teman-teman, isi dari dekret presiden ini dapat kita poinkan. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Konstituante merupakan lembaga yang dibentuk pada pemilu 1955 yang dimana bertujuan untuk merumuskan kemudian menetapkan dari dasar negara. Tetapi konstituante ini dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pembubaran konstituante dilakukan oleh Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, di mana secara resmi Indonesia kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menstabilkan politik maupun pemerintahan, di mana semua lembaga harus mengikuti peraturan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara, di mana kedua lembaga ini dibentuk sebagai konsekuensi dari dekret presiden untuk melengkapi struktur ketatanegaraan yang telah diatur oleh sistem Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi penjabaran isi dari dekret presiden 5 Juli 1959, yang dimana saat dekret ini dikeluarkan ini dianggap sebagai langkah yang darurat tetapi penting untuk dilakukan untuk menjaga kesatuan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Walaupun menuai banyak kritik karena dianggap sebagai tindakan otoriter, tetapi ini menjadi penting dalam sejarah keberlangsungan ketatanegaraan Indonesia. Pancasila banyak diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Misalnya pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959, yang dimana dia mempromosikan atau memperkenalkan Pancasila sebagai landasan negara dan pemerintahan sebagai landasan struktural dari tujuan revolusi Indonesia, di mana tema dari tujuan revolusi Indonesia ini yaitu JAREK atau jalannya revolusi kita, yang dikemukakan pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1960, di mana Pancasila sebagai bagian dari Indonesia itu dikembangkan menjadi ideologi Manipul Uste, di mana Manipul Uste itu merupakan manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan Uste untuk memberikan arahan terhadap pergerakan bangsa serta menekankan untuk memegang teguh Undang-Undang 1945, di mana pada saat membahas topik kepribadian nasional, Pancasila selalu dikaitkan, di mana Pancasila itu dipertentangkan mengenai kritik liberalisme, sistem demokrasi barat, serta gerakan separatisme. Pada masa itu pula, Soekarno berhasil membawa Pancasila ke dunia melalui pidatonya pada sidang umum PBB tahun 1960 dengan tema membangun dunia kembali, to build the world anew. Pancasila ditampilkan sebagai dasar piagam yang universal untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam bidang pendidikan nasional,
termuat dalam Perencanaan Nasional Semesta Berencana, Pancasila termuat dua arti penting. Yang pertama itu politik, dan yang kedua sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dimulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi, di mana gunanya untuk melahirkan warga Indonesia yang berjiwa Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan pada materi dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Cukup sekian dari